Sebagai komitmen pengembangan daerah wisata super prioritas, pemerintah pusat telah berhasil melakukan pembangunan berbagai infrastruktur pendukung wisata di kawasan Danau Toba. Salah satunya adalah waterfront Pangururan di sekitar pantai dengan panjang pantai lebih kurang 2 km. Tepatnya mulai dari Pantai Onan Baru sampai ke pantai sekitar rumah dinas Bupati Samosir. Sebagaimana diketahui, bahwa waterfront Pangururan telah di-launching penggunaannya sekitar bulan Desember tahun 2023, walaupun pembangunannya sampai saat itu belum tuntas 100%. Menurut amatan awak media targetdaerah.com pada hari Kamis, tanggal 11 Januari tahun 2024, bahwa keberadaan waterfront Pangururan telah mengubah wajah kota menjadi sangat cantik. Para wisatawan dan masyarakat Kabupaten Samosir sangat antusias berdatangan untuk menikmati keindahan bangunan, apalagi karena didesain dengan berbagai nuansa dan ornamen Batak Toba. Namun sungguh sangat disayangkan, bahwa kawasan yang dibangun dengan biaya kurang lebih ratusan miliar rupiah ini terkesan kurang didukung dengan pemeliharaan kebersihan. Ketika tim awak media targetdaerah.com mencoba konfirmasi terkait kebersihan yang dimaksud, kepada Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir Edison Pasaribu, melalui chat WhatsApp di nomor HP 08527555 X, yang bersangkutan tidak merespon, dan malah memblokir nomor HP tim awak media. Kemudian awak media ini mencoba konfirmasi ke Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir, namun karena tidak merespon, selanjutnya mengirim pesan WhatsApp ke Kadis Kominfo Samosir, agar menyampaikan konfirmasi tim awak media ke Kadis Lingkungan Hidup yang sudah memblokir nomor HP tim awak media. Melalui chat WhatsApp yang diteruskan, beliau menjawab, mudah-mudahan masyarakat semakin sadar kebersihan. Namun setelah ditanya balik, apa upaya yang telah dan akan dilakukan Pemkab Samosir dalam mengatasi kebersihan di kawasan waterfront Pangururan, Kadis Kominfo menyampaikan pada tanggal 12 Januari tahun 2024, kalau petugas kebersihan lagi melakukan pembersihan sampah-sampah di kawasan waterfront. Pada tanggal 13 Januari tahun 2024, tim awak media melalui pesan WhatsApp menyampaikan kepada Kadis Dinas Kominfo, boleh dikirim lagi video petugas kebersihan yang sedang membersihkan sampah di kawasan waterfront itu, Pak. Kadis Kominfo tidak merespon tim awak media. Wakil Bupati Kabupaten Samosir, Martua Sitanggang, pada tanggal 13 Januari tahun 2024 menyampaikan, itu Kadis yang bodoh. Informasi itu perlu. Kalau keadaan sampah seperti itu harus ditanggapi dan ditindaklanjuti. Malah harus mengucapkan terima kasih. Memang dana di Kadis Lingkungan terbatas, sedangkan sampah di jalan terutama di Waterfront City cukup besar, apalagi di akhir penghujung tahun, termasuk eceng gondok terus bertambah, ujarnya. Cek lagilah apa sudah ditindaklanjuti seperti yang di video itu. Terima kasih atas peduli Kabupaten Samosir. Semua Kadis punya tupoksi yang harus dilaksanakan termasuk Kadis Lingkungan, ujarnya. Namun sampai berita ini dipublikasikan, bahwa lokasi sebagaimana awak media posting melalui video belum disentuh, masih dipenuhi sampah, yaitu tepatnya alur sungai di belakang kantor Dinas Perhubungan Onan Baru Pangururan. Bangun MT Manalu, Ketua Lembaga Pemantau Pembangunan dan Aset Sejahtera Republik Indonesia, LPPAS, RI, menyampaikan, sungguh sangat disayangkan sebagai pejabat tinggi Kabupaten Samosir, yang menjabat sebagai Kadis Lingkungan Hidup tidak mempunyai etika, kenapa harus memblokir nomor telepon pers yang melakukan konfirmasi. Investigasi ya, ke salah satu tempat wisata lah ya, kita katakan yang ada di Pangururan, Kabupaten Samosir. Di mana dalam hal itu rekan-rekan semua menemukan banyak sampah ya, di pinggiran Danau Toba tersebut. Dan rekan-rekan semua sudah menyampaikan bahwasanya sudah mengkonfirmasi ya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir, Bapak Edison Pasaribu. Dan ternyata rekan-rekan diblokir ya WA-nya, percakapannya ya. Jadi hal ini memang sungguh sangat kita sayangkan ya. Sebagai pejabat tinggi di lingkungan Pemkab Samosir,
ya tidak bisa dikritik, ya. Saya mengatakan hal itu dengan faktanya. Ketika rekan-rekan sudah diblokir, berarti tidak boleh dikritik dong, maksudnya kan gitu ya. Padahal ya seharusnya itu sebagai masukan, ya, masukan menunjukkan bahwasanya agar dibenahi. Mungkin begitu harapan dari rekan-rekan semua. Tapi karena sudah diblokir ya, seperti yang rekan-rekan sampaikan, selanjutnya mencoba berkomunikasi dengan Bapak Bupati ya, Bupati Samosir, Bapak Pandiko Tegultom ya, yang dimana ya memang saya tidak tahu sampai saat ini seperti yang rekan-rekan sampaikan juga tidak ada merespon. Apakah itu mungkin karena kesibukan, saya tidak tahu juga ya, tidak tahu juga. Begitu juga dengan Bapak Wakil Bupati ya. Lanjut Bangun MT Manalu. Kalau benar seperti yang disampaikan Wakil Bupati Kabupaten Samosir, anggaran di Dinas Lingkungan Hidup terbatas. Harusnya itu yang disampaikan Kadis Lingkungan Hidup kepada pers. Dan berterima kasihlah sudah memberikan informasi tentang hal tersebut. Bukan malah memblokir nomor HP. Padahal filosofi air buat orang Batak sangat vital dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Sebagaimana dimateraikan di kawasan waterfront Pangururan itu. Apakah Kadis Lingkungan Hidup tidak memahami hal tersebut? Wakil Bupati sudah mengatakan itu Kadis bodoh. Mungkin karena geramnya melihat Kadis Lingkungan Hidup yang kurang punya etika. Namun terkait dengan hal ini Pemkab Samosir melalui Bupati Samosir Vandiko Gultom perlu menegur kadisnya agar tidak mengulangi hal yang sama ke depannya. Dan menyarankan agar meminta maaf kepada tim awak media. Kalau tidak dievaluasi saja itu Kadis Lingkungan Hidup. Atau mungkin saja Bupati Samosir sama dengan kadisnya yang anti kritikan. Karena kenapa tidak merespon konfirmasi dari tim awak media? Sudah dibersihkan atau tidak? Yang jelas, apapun yang disampaikan jajaran Pemkab Samosir, kita prihatin dengan kekurang pedulian kebersihan di sepanjang kawasan waterfront Pangururan. Kenapa mesti disoroti pers? Baru ada tindakan. Nyata sudah dibersihkan atau tidak? Itu tugas rekan pers lah agar tetap mengamati. Pungkas Bangun MT Manalu. Masyarakat yang kebetulan berada di lokasi terkait kebersihan di kawasan waterfront sangat mengharapkan kebijakan Pemkab Samosir melalui Bupati untuk punya SOP penanganan kebersihan di kawasan waterfront Pangururan, sehingga biaya yang sangat besar membangun kawasan ini dapat diimbangi dengan upaya Pemkab Samosir menata kebersihan dan merawat bangunan menjadi bermanfaat, tidak hanya dari sisi fisik, tapi utamanya kesehatan lingkungan Danau Toba sebagai objek wisata bertaraf internasional. Harap masyarakat. Dari Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, Reporter Target Daerah.com melaporkan.